Di antara hamparan sawah hijau yang tak bertepi dan semilir angin yang membawa harum tanah basah, berdirilah sebuah masjid kecil bernama Al-Hidayah. Tak ada menara tinggi, tak ada kubah besar berlapis emas. Masjid itu sederhana, dengan tembok berwarna putih kusam, atap genteng merah yang mulai retak, dan pagar bambu yang sebagian sudah lapuk. Tapi masjid itu selalu bersih, lantainya mengilap, dan sajadah-sajadahnya tersusun rapi. Semua itu berkat satu orang, Pak Sukron, marbot tua yang setia menjaga rumah Allah itu tanpa henti. Usianya sudah lebih dari 60. Wajahnya keriput, kulitnya gelap terbakar matahari. Tubuhnya kurus, agak bungkuk, tapi masih sigap. Suaranya serak namun bersahaja. Sehari-hari, ia mengenakan sarung kotak-kotak, baju koko putih lusuh, dan peci hitam yang warnanya telah pudar. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi di desa Sidomulyo, tak ada satupun orang yang tak mengenalnya. Pak Sukron telah menjadi marbot Masjid Al-Hidayah lebih dari 20 tahun. Ia bukan diangkat oleh siapapun. Tidak ada SK, tidak ada gaji tetap. Ia hanya datang setiap hari dan mulai membersihkan masjid. Dari menyapu halaman, mengepel lantai, mencuci mukena yang kotor, menggulung sajadah yang basah karena air hujan, hingga memperbaiki lampu yang mati. Semua dilakukan sendiri. Tak ada yang menyuruh. Tak ada yang menggaji. Hanya niat ibadah dan cinta pada rumah Allah yang menggerakkan tubuh tuanya. Kalau bukan saya, siapa lagi yang jaga rumahnya? Katanya suatu ketika kepada seorang anak muda yang lewat di halaman masjid. Pak Sukron dulunya hidup bersama istrinya, Bu Siti, yang lembut dan rajin mengaji. Mereka tinggal di rumah kecil tak jauh dari masjid, dan dikaruniai 2 anak laki-laki. Namun sejak Bu Siti wafat 7 tahun lalu karena stroke, hidup Pak Sukron berubah. Anaknya, yang kini bekerja di Jakarta, jarang pulang. Sesekali menelepon, kadang mengirim uang, tapi tak lebih dari itu. Rumah kecilnya kini sunyi. Lantai mulai retak, dindingnya mengelupas, dan atapnya bocor di beberapa titik. Namun Pak Sukron tak mempermasalahkan itu. Ia lebih sering tidur di ruangan kecil di belakang masjid, sebuah ruang kosong yang ia sulap menjadi tempat tinggal seadanya. Di sanalah ada kasur tipis, tikar pandan, dan rak kecil berisi Al-Quran, buku-buku agama, serta sebuah lampu minyak tua. Bagi Pak Sukron, masjid bukan sekadar tempat ibadah. Masjid adalah rumahnya, dunianya, bahkan keluarganya. Setiap hari, rutinitasnya tak berubah. Pukul 4 pagi, ia sudah bangun, membasuh wajah di tempat wudhu, lalu mulai menyapu halaman masjid dengan sapu lidi. Setelah itu ia mengepel lantai dengan air sabun yang dicampur jeruk nipis, memastikan tak ada debu yang tertinggal. Di sela-sela itu, ia menyelipkan bacaan syalawat dan istighfar. Saat azan subuh berkumandang, suaranya menggetarkan seisi desa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warga pun berdatangan, meski hanya segelintir yang rutin. Ia mengimami salat dengan tenang, lalu kembali ke sudutnya, membuka mushaf, dan membaca ayat-ayat suci dengan suara lirih. La yukallifullahu nafsan illa wusahaha. Setelah salat, ia akan duduk di beranda masjid, memandangi sawah yang mulai disinari matahari pagi, sambil menyeruput air putih dan makan nasi bungkus sisa semalam. Kadang-kadang, warga datang meminta bantuannya. Ada yang minta tolong mencangkul kebun, memperbaiki genteng bocor, menuntun orang tua ke puskesmas, atau sekadar membantu memikul karung beras dari sawah. Pak Sukron tak pernah menolak. Bayarannya berapa, Pak? Tanya seorang ibu muda sambil memberikan selembar 5 ribuan. Pak Sukron hanya tersenyum, cukup doakan saya husnul hatimah, Bu. Hari demi hari berlalu begitu saja. Tanpa keluhan, tanpa banyak bicara. Ia tak punya ponsel pintar, tak tahu apa itu media sosial, apalagi TikTok. Ia hanya tahu Al-Quran, tasbih, dan air wudhu. Ia hidup di dunia yang semakin ditinggalkan orang-orang. Dunia sunyi, dunia yang dibangun dari zikir dan keikhlasan. Tapi kesunyian itu bukan penderitaan baginya. Justru disitulah ketenangannya tumbuh. Malam hari adalah waktu yang paling ia cintai. Saat semua orang tidur, saat lampu-lampu rumah telah padam dan suara jangkrik mulai nyaring, Pak Sukron duduk bersila di tengah masjid. Di depannya, Al-Quran terbuka. Di tangannya, tasbih kayu cendana warisan ayahnya yang telah lama wafat. Ia mulai berzikir perlahan. Kalimat-kalimat suci mengalir dari mulutnya, pelan tapi pasti. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.
Angin malam menyusup masuk lewat celah jendela yang terbuka. Lampu masjid berkedip sebentar lalu stabil kembali. Bayangan Pak Sukron terpancar di lantai mengilap. Tak ada suara lain, hanya desiran angin dan getaran dari hatinya yang terus menyeru nama Tuhannya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia larut dalam zikir panjang. Tapi di tengah keheningan, ada yang berbeda. Ketika ia tengah membaca ayat kursi, samar terdengar suara lain, bukan suara angin, bukan suara binatang malam. Sukron? Pak Sukron menghentikan bacaannya. Alisnya mengerut. Ia mendongak, menoleh ke kiri dan kanan. Masjid kosong. Tak ada siapa-siapa. Ia menarik napas. Mencoba melanjutkan. Tapi suara itu datang lagi. Sukron, waktumu sudah dekat. Kali ini suaranya lebih jelas. Seperti bisikan di dekat telinga. Tapi saat ia menoleh cepat, kosong. Hanya lampu gantung yang berayun pelan. Pak Sukron memejamkan mata. Jantungnya berdebar. Tapi bibirnya tak berhenti. Allahu la ilaha illahua. Tangannya menggenggam tasbih lebih erat. Ia mulai membaca ayat dengan lebih kuat, lebih tegas, seolah memanggil pertolongan dari langit. Dan tiba-tiba, angin berhenti. Suara itu lenyap. Tapi ada sesuatu yang tertinggal, rasa dingin menusuk yang tak biasa, dan firasat aneh yang mengendap di relung hati. Hari itu Jumat, langit bersih tanpa awan, angin berembus lembut membawa bau rerumputan basah dari pematang sawah. Masjid Al-Hidayah mulai dipadati jamaah sejak pukul 11 siang. Beberapa bapak tua datang lebih awal, duduk bersila di serambi, membaca surat Yasin atau sekadar menyandarkan punggung di dinding yang sejuk. Suasana masjid tenang, damai, seperti biasa. Namun ketenangan itu perlahan tergeser oleh bunyi deru mesin mobil yang jarang terdengar di desa. Sebuah mobil hitam mengilap, jenis SUV mahal yang jarang dilihat warga desa, melaju pelan di jalan tanah berbatu. Mobil itu berhenti tepat di depan masjid. Warga menoleh. Beberapa berdiri, penasaran. Mobil seperti itu biasanya hanya terlihat di televisi atau lewat ketika pejabat kabupaten berkunjung. Dari dalamnya keluar seorang pria berkemeja batik rapi, celana panjang licin seperti sutra, dan jam tangan perak yang mencolok kilaunya di bawah terik matahari. Ia tersenyum, menangkupkan tangan, menyapa ramah, "Assalamualaikum, bapak-bapak." Orang itu memperkenalkan diri sebagai Pak Darto, seorang pengusaha dari kota yang katanya sedang mencari suasana religius di desa. Logatnya halus, sopan, dan tutur katanya seolah dilatih. Tak lama, ia mengambil sarung dari dalam mobil dan masuk ke masjid. Pak Sukron memperhatikannya dari serambi masjid. Ia mengangguk sopan, lalu kembali menyapu lantai. Dalam hati ia kagum, jarang-jarang orang kota mau salat di masjid kampung. Salat Jumat berlangsung khusyuk. Khutbah berjalan seperti biasa. Tapi selepas salam terakhir, suasana menjadi tidak biasa. Saat para jamaah mulai bersiap keluar, Pak Darto berdiri di halaman masjid, membuka bagasi mobilnya yang ternyata penuh dengan kardus-kardus sembako. "Ini ada sedikit rezeki dari saya," katanya sambil tersenyum lebar. "Saya ingin berbagi dengan warga sini. Mohon diterima." Warga tersentak senang. Dalam hitungan menit, kerumunan kecil terbentuk. Pak Darto menyuruh asistennya membagikan satu persatu, beras 5 kilo, minyak goreng, mie instan, dan gula pasir. Semua menerima dengan senyum lebar, wajah mereka berbinar seperti anak-anak yang diberi hadiah. Namun ada satu hal yang berbeda. Ketika giliran Pak Sukron datang, Pak Darto tak hanya memberinya sembako. Ia menyerahkan sebuah kantong putih berisi baju koko baru, putih bersih, berbordir halus di bagian dada, dan selembar uang 100 ribuan yang diselipkan rapi di dalamnya. "Untuk Pak Marbot, penjaga rumah Allah," ucapnya sambil tersenyum ramah. "Tanpa panjenengan, masjid ini tak akan seindah ini." Pak Sukron menatapnya, terharu. Air matanya hampir menetes. Ia memeluk kantong itu erat-erat sambil berkata lirih, "Matur nuwun Pak, matur nuwun sanget." Hari itu, warga ramai membicarakan Pak Darto. "Wah, dermawan betul ya, katanya punya banyak proyek di kota, tapi masih ingat kampung, semoga sering-sering ke sini." Nama Pak Darto menjadi buah bibir. Di warung kopi, di sawah, bahkan di rumah-rumah. Sosoknya langsung dielu-elukan. Pak Sukron sendiri tak pernah menyangka akan mendapat perlakuan semewah itu.
Ia biasa menerima sumbangan seadanya, kadang mukena bekas, kadang sarung tambalan. Tapi baju koko baru, dan uang yang bisa ia pakai untuk beli kebutuhan dapur, itu luar biasa. Keesokan harinya, Pak Darto kembali datang. Kali ini tidak membawa sembako, hanya mengobrol dengan Pak Sukron di serambi masjid. Mereka duduk bersila, berbincang soal desa, masjid, dan kehidupan. Pak Sukron, kata Pak Darto sambil menatap sawah dari balik pagar bambu, saya iri dengan panjenengan, hidup sederhana, tapi tenang. Jauh dari kebisingan kota. Pak Sukron tersenyum malu-malu. Saya ini cuma tukang sapu masjid, Pak. Tidak punya apa-apa. Tapi panjenengan punya kedamaian. Itu tidak semua orang bisa beli. Kata-katanya terasa dalam. Seperti pujian, atau bisa juga semacam pengakuan. Hari-hari berikutnya, Pak Darto semakin sering datang. Kadang seminggu sekali, kadang 2 kali. Ia mulai mengenal warga, membelikan cat untuk mengecat pagar masjid, mengganti lampu masjid yang mulai redup. Bahkan, beberapa kali ia menyumbang karpet baru dan kipas angin kecil untuk ruang imam. Hubungannya dengan Pak Sukron pun semakin erat. Ia kadang duduk berdua selepas maghrib, mengobrol ringan di bawah lampu gantung. Sesekali ia membawakan makanan kota, seperti ayam bakar atau martabak telur. Pak Sukron menerima semuanya dengan senang hati, tanpa curiga sedikit pun. Ia hanya berpikir, barangkali ini rezeki dari Allah, lewat tangan seorang dermawan. Namun di balik semua keramahan itu, tak satu pun menyadari bahwa niat baik itu membawa bayangan yang perlahan merayap di dinding masjid. 1 tahun sebelum langkah kaki Pak Darto menginjak pelataran Masjid Al-Hidayah, hidupnya tak ubahnya bangunan megah yang mendadak retak dari fondasinya. Perusahaannya, yang dulu berdiri kokoh di pusat kota, runtuh dihantam badai utang dan kegagalan proyek. Hotel yang dibangunnya tak pernah rampung, rekan bisnis kabur, dan para penagih utang mulai berdatangan seperti anjing lapar mencium bau darah. Di ruang kerjanya yang suram dan berdebu, Pak Darto menatap selembar surat peringatan dari bank. Jatuh tempo. Penyitaan. Total utang lebih dari 2 miliar. Ia meremas kertas itu dengan tangan gemetar, napasnya berat seperti menahan amarah yang membakar dadanya. Di luar kantor, mobil mewahnya ditarik leasing. Istri dan anaknya pergi meninggalkannya, muak dengan kesialan yang menimpa. Rumah dijual. Status sosialnya menguap. Yang tersisa hanyalah kehancuran, dan rasa putus asa yang menyesakan. Dalam gelapnya malam, di sebuah rumah tua jauh di pinggiran hutan Alas Purwo, Pak Darto bertemu seseorang, Ki Sengkolo. Rumah itu lebih mirip gubuk reot, berdinding papan lapuk dengan halaman belakang ditumbuhi semak menjalar. Namun aroma dupa menyengat yang menusuk hidung seolah mengusir siapapun yang berniat masuk tanpa niat berserah. Ki Sengkolo duduk bersila di tengah ruangan yang remang, hanya diterangi lampu minyak yang temaram. Sosoknya kurus, kulitnya legam, rambutnya putih panjang digelung ke belakang. Matanya tajam, menembus seperti jarum menembus kain sutra. Kau datang karena sudah kehabisan jalan, gumamnya tanpa bertanya siapa tamunya. Pak Darto terdiam. Ia tak bisa menyangkal. Satu-satunya jalan tersisa hanyalah jalan hitam. Aku tak mau kaya sebentar, Ki, katanya dengan suara parau. Aku ingin kembali berdiri. Disegani. Kaya seperti dulu. Bahkan lebih. Ki Sengkolo tidak langsung menjawab. Ia mengambil semangkuk air dari kendi tanah liat, lalu menjatuhkan beberapa helai rambutnya sendiri ke dalamnya. Air itu berubah hitam, dan dari dalam mangkuk terdengar gemertak, seperti suara tulang patah yang diputar perlahan. Kau bisa mendapatkan segalanya. Tapi setiap keberuntungan ada bayarnya, ucap sang dukun, kini dengan suara yang berat dan serak. Pak Darto menunduk. Apa bayarannya? Tumbal? Ki Sengkolo tersenyum memperlihatkan giginya yang jarang-jarang, seperti barisan batu nisan. Tapi bukan sembarang tumbal. Harus jiwa yang bersih. Yang dekat dengan yang kuasa. Yang hatinya tak tercemar dunia. Pak Darto mengernyit. Siapa? Ki Sengkolo tidak menjawab. Ia menyuruh Pak Darto menaruh sejumput rambutnya ke atas kertas putih. Lalu ia mengambil darah dari jari kelingking Darto dan menuliskannya di kertas itu. Tanda perjanjian. Mantra-mantra dibaca dalam bahasa kuno, tak dimengerti Darto, namun menggema di telinganya seperti guntur di bawah tanah. Darah di atas kertas itu bergerak sendiri. Membentuk bayangan samar. Sebuah masjid,
dan sosok laki-laki tua dengan sorban usang, sedang menyapu halaman sambil bersenandung lirih ayat suci. Dia, yang akan jadi jalanmu. Siapa dia? Tanya Darto tercekat. Penjaga rumahnya. Yang kau beri baju, kau beri uang. Tapi bukan sedekah, itu umpan. Beberapa bulan kemudian, Pak Darto mulai melaksanakan bagian awal dari perjanjian. Ia membeli baju koko putih, disulam halus dengan benang yang telah dimantrai oleh Ki Sengkolo. Ia juga membawa uang kertas baru, yang dibaluri minyak khusus dari dupa pemanggil hodam pesugihan. Semuanya ia serahkan kepada Pak Sukron, si marbot yang tak curiga, tak pernah meminta, dan menerima dengan hati penuh syukur. Bagi Pak Sukron, itu hadiah. Tapi bagi dunia gaib, itu adalah penanda. Umpan telah dimakan. Mata telah terkunci. Sejak hari itu, tanpa ia sadari, makhluk itu mulai mengikuti langkah Pak Sukron. Ia menampakkan diri sebagai bayangan di balik tiang masjid, sebagai angin dingin di tengah zikir malam, sebagai suara langkah samar di ubin masjid. Tapi makhluk itu tak menyerang. Belum. Tugasnya baru dimulai, mempelajari jiwa sang tumbal, memperlemah perlindungan spiritualnya, menunggu saat ketika iman sedikit saja tergoyahkan, agar ia bisa masuk dan menariknya ke dalam kegelapan. Namun yang tak disangka oleh Pak Darto maupun Ki Sengkolo, Pak Sukron bukan lelaki biasa. Ia mungkin miskin, mungkin sendiri, tapi tiap malam, ia hidup dalam zikir dan doa, dalam kesunyian yang penuh cahaya, dalam keheningan yang tak bisa dijangkau oleh jin hitam. Dan karena itu pula, makhluk itu tak bisa menyentuhnya, belum. Sejak beberapa pekan terakhir, tubuh Pak Sukron mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tak biasa. Padahal selama ini, pria tua itu dikenal sebagai sosok yang tangguh, jarang mengeluh, dan hampir tak pernah absen menjalankan tugas sebagai marbot Masjid Al-Hidayah. Namun kali ini berbeda. Langkahnya kini tak lagi setegap dahulu. Napasnya sering terdengar pendek ketika menyapu halaman masjid. Kulit wajahnya tampak lebih pucat, dengan lingkaran gelap yang mengendap di bawah mata, seperti beban yang tak hanya berasal dari keletihan fisik, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, lebih gaib. Malam hari adalah waktu paling sunyi bagi masjid kecil di ujung desa itu. Dan disitulah, saat dunia terlelap, Pak Sukron mulai diganggu. Ia sering terbangun tiba-tiba. Keringat membanjiri tubuhnya walau udara malam terasa dingin menusuk. Nafasnya memburu, dada sesak, dan matanya menatap langit-langit gelap seperti mencari sesuatu. Mimpi buruk selalu datang dalam rupa yang sama, bayangan tinggi dan hitam, berdiri mematung di ujung mihrab, menatapnya tanpa mata, hanya gelap kosong yang dalam. Kadang bayangan itu melayang di atas, kadang merayap dari balik dinding. Ada bisikan, pelan namun tajam, seperti suara ular menggesekkan sisiknya ke telinga manusia. Serahkan dirimu, atau kami ambil yang lain. Tapi setiap kali Pak Sukron terbangun, meski tubuhnya menggigil dan lututnya lemas, bibirnya tetap bergerak. La ilaha illallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan esok harinya, meski tubuhnya lunglai, ia tetap bangkit. Membersihkan sajadah, mengganti air wudhu, mengumandangkan azan dengan suara serak tapi penuh kehusyukan. Bahkan beberapa jamaah tak sadar bahwa pria tua itu tengah melawan sesuatu jauh lebih besar dari sekadar demam. Anehnya, semakin tubuhnya melemah, jiwanya justru semakin kuat. Ia tak pernah marah pada takdir. Tak pernah mengeluh pada siapapun. Dalam sakit, ia justru menambah rakaat salat malam. Dalam lelah, ia memperpanjang sujudnya. Sakit ini penghapus dosa, ujarnya suatu malam saat seorang warga, Pak Giman menyarankan agar ia periksa ke puskesmas. Dan jika ini jalan pulang, aku ingin pulang dalam keadaan menghadapnya. Namun keanehan tidak hanya dirasakan Pak Sukron seorang. Beberapa warga yang tinggal di dekat masjid mulai melihat hal-hal aneh. Anak-anak yang pulang mengaji menceritakan hal serupa, bayangan tinggi berdiri di belakang mimbar. Seekor kucing kampung yang biasa tidur di tangga masjid kini tak pernah lagi mendekat. Bahkan suatu malam, seorang ibu paruhbaya, Bu Sarmi, mengaku melihat sosok hitam besar berdiri di atas genteng masjid saat ia sedang buang air kecil di belakang rumah. Berdiri diam, tinggi nian Pak, tapi bukan manusia itu. Rambutnya panjang, wajahnya nggak kelihatan, tapi saya merinding setengah mati, kisahnya saat ngobrol dengan tetangga keesokan paginya. Cerita itu menyebar perlahan, namun tak ada yang berani menyampaikannya langsung pada Pak Sukron. Mereka tahu, marbot itu lebih dekat dengan langit daripada siapapun di desa. Dan mungkin, justru karena kedekatannya itulah,
Sesuatu sedang mencoba merobohkannya. Yang tak mereka tahu, jin pesugihan yang dipanggil dari ritual darah Ki Sengkolo telah dikirim untuk menuntaskan syarat perjanjian, mengambil satu tumbal suci. Jin itu kini sudah mulai melekat pada Pak Sukron, mengikuti setiap geraknya, menghantui tidurnya, menyusupi batinnya. Namun, jin itu bukan makhluk sembarangan, dan tidak pula targetnya. Ia tak bisa begitu saja masuk ke tubuh seorang yang hatinya penuh dengan zikir dan pasrah. Tiap kali mencoba mendekat lebih jauh, jin itu seperti terbakar oleh sinar putih yang menyala samar dari tubuh Pak Sukron ketika ia bersujud. Jin itu hanya bisa mengelilingi. Memeluk dari luar. Menyusup lewat mimpi dan bisikan. Ia belum bisa menembus. Belum. Karena ia masih menunggu satu celah, sedikit saja keraguan. Sedikit saja keputusasaan. Sedikit saja, pengingkaran pada takdir Tuhan. Dan ketika celah itu muncul, barulah ia akan masuk sepenuhnya. Desa itu, yang biasanya tenang seperti air kolam tanpa riak, mulai terusik oleh perubahan kecil yang dirasa oleh banyak warganya. Perubahan yang datang dari seorang sosok yang selama ini tak pernah mereka cemaskan, Pak Sukron. Pak Sukron sekarang kau tambah kurus ya? Bisik Bu Sarmi pada suaminya, Pak Giman, saat pulang dari salat maghrib. Iya. Mukanya pucat. Jalannya kayak orang kesurupan, tapi dia masih azan tiap waktu, masih bersihin masjid, jawab Pak Giman pelan, matanya menyipit menatap menara kecil masjid yang mulai diselimuti kabut senja. Desas-desus itu menyebar cepat. Di warung, di sawah, bahkan di pengajian malam Jumat. Beberapa warga saling bertanya, tapi tak ada satupun yang berani bertanya langsung. Sampai akhirnya, suatu siang yang panas, saat Pak Sukron sedang menyapu halaman masjid sambil menahan batuknya yang tak kunjung sembuh, datanglah Pak Burhan, tetua kampung yang dikenal bijak, dengan langkah pelan. Pak Sukron, ucapnya lembut, maaf kalau saya lancang. Tapi kami semua, warga, khawatir sama keadaan panjenengan. Badan sampean tambah susut, mata cekung, suara lemah. Ada yang bisa kami bantu? Pak Sukron berhenti menyapu. Ia menatap Pak Burhan dengan mata sendu, namun bibirnya tersenyum tenang. Bapak jangan khawatir. Saya cuma sedang diberi ujian. Saya cuma butuh satu hal. Ia menatap ke arah langit yang terik. Apa itu? Pak Sukron menoleh lagi, kali ini dengan suara yang dalam tapi lembut, saya cuma butuh Allah, Pak. Cukup Allah. Sikapnya membuat orang-orang tak bisa berbuat banyak. Ia tak mau diperiksakan ke puskesmas, tak mau menerima jamu-jamu dari warga, bahkan menolak saat Pak Burhan menyodorkan bantuan berupa uang. Simpan saja untuk cucu Bapak, katanya sambil tersenyum. Namun, ada satu orang yang tak menyerah, Pak Darto. Lelaki itu kini makin sering muncul. Kadang dengan dalih mau ikut salat berjamaah, kadang datang membawa bingkisan sembako, atau hanya mampir dengan alasan sedang melewati desa. Hari itu, selepas salat Isya, ia mendatangi Pak Sukron yang sedang duduk bersandar di dinding serambi masjid, sambil memijat kakinya yang pegal. Pak Sukron, ucap Pak Darto dengan senyum ramah dan nada datar, saya tahu Bapak pasti sungkan, tapi mohon diterima. Ini ada sedikit rezeki dari saya. Sebuah amplop coklat dikeluarkannya dari dalam map, disodorkan pelan. Pak Sukron menatapnya lama, lalu tangannya mengelus-elus janggut tipisnya. Terima kasih Pak Darto. Tapi, saya ini sudah cukup. Saya nggak terbiasa terima banyak-banyak. Biar Allah yang cukupkan saya. Pak Darto tertawa ringan, meski ada kilat tipis di matanya. Ia tetap meletakkan amplop itu di atas lantai serambi. Saya titip ya. Buat jajan atau beli obat, barangkali. Pak Sukron hanya menunduk. Tidak menjawab. Dan tidak mengambilnya. Malam itu, setelah Pak Darto pergi, angin mendadak berubah. Langit yang cerah mendadak ditutupi awan. Udara mengandung aroma amis seperti darah yang mengering. Tengah malam. Desa tertidur dalam keheningan. Tapi dari dalam Masjid Al-Hidayah, terdengar suara aneh. Tangisan. Tangisan seorang pria. Dalam, berat, penuh sesak. Seperti seseorang yang menahan penderitaan yang tak terlihat. Tangisan itu bukan seperti doa. Bukan pula seperti isakan seorang manusia biasa. Beberapa warga yang tinggal di dekat masjid, termasuk Bu Sarmi, terbangun. Pak, kamu dengar itu? Bisiknya panik pada suaminya. Pak Giman mengangguk. Mereka membuka jendela kamar pelan-pelan,
lalu mengintip ke arah masjid yang masih terang oleh lampu dalam. Tangisan itu terdengar semakin jelas, hingga tiba-tiba terdengar suara gemuruh aneh dari dalam masjid, seperti benda-benda berat diseret. Dan saat mereka berani mengintip dari celah pagar, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka menggigil. Sajadah-sajadah beterbangan. Bukan karena angin, bukan karena orang yang melempar. Sajadah-sajadah itu melayang, berputar di udara, seperti ditiup kekuatan tak kasat mata. Lampu di dalam masjid sempat redup, lalu terang lagi. Tangisan berubah menjadi raungan lalu hening. Pak Giman buru-buru menarik tirai. Astagfirullah. Astagfirullah. Bu Sarmi menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tak ada yang berani keluar malam itu. Tak ada yang menghubungi siapapun. Karena semua tahu. Bukan manusia yang sedang berada di dalam masjid itu bersama Pak Sukron. Masjid Al-Hidayah, yang selama ini menjadi tempat paling tenang dan suci di desa itu, mulai berubah. Aura kesejukannya perlahan berganti menjadi dingin menusuk, bukan karena cuaca atau musim, tapi karena sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak di dalamnya. Sejak malam sajadah beterbangan itu, gangguan demi gangguan mulai terjadi. Awalnya halus, nyaris tak disadari. Tapi semakin hari, tanda-tandanya makin nyata. Makin mengusik. Malam-malam Pak Sukron, yang biasa dilalui dengan zikir dan tadarus, kini disisipi oleh kegelisahan. Lampu masjid tiba-tiba padam sendiri. Berkali-kali. Setiap selesai zikir Isya atau ketika ia hendak mematikan speaker masjid setelah adzan subuh. Padahal kabel dan saklar sudah ia periksa berkali-kali. Tak ada yang rusak. Tapi cahaya bohlam seolah terhisap oleh kekosongan yang tak kasat mata. Gelap, senyap, dan dingin menyergap tiba-tiba. Kadang, saat ia sedang bersujud, ia mendengar suara aneh di belakang saf belakang, seperti kaki diseret, berat dan berlendir, menggesek ubin dengan suara ceraak, CRRRKKK. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun di pojok ruangan, di balik pilar kayu, bayangan tinggi kadang terlihat sekelebat, menjulang melebihi tinggi pintu, kurus seperti ranting kering, tak berbentuk pasti. Bayangan itu muncul diam-diam, seakan mengintai, namun belum bisa masuk sepenuhnya. Pak Sukron mulai sadar, masjid ini sedang diserang. Namun ia tak gentar. Malah semakin giat ibadahnya. Semakin lama ia berzikir malam, semakin banyak surat-surat panjang ia baca dari Al-Quran. Air matanya tak pernah absen membasahi pipi keriputnya, bukan karena takut, tapi karena cinta. Cinta kepada Allah. Dan keyakinan bahwa masjid ini bukan hanya tempatnya, tapi rumah Allah yang akan dijaga oleh makhluk-makhluknya yang suci. Ia tahu betul, jin muslim penjaga masjid masih melindunginya. Ia bisa merasakannya dari bagaimana gangguan itu hanya sampai batas tertentu, tidak pernah menyentuh tubuhnya secara langsung, tidak pernah benar-benar menyakiti. Hanya meneror. Hanya mengintimidasi. Seakan ada benteng tak kasat mata yang menjaga dirinya di saf depan setiap kali ia mengucap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa, ala kulli syai'in qadir. Namun, di luar masjid, Pak Darto tak tinggal diam. Lelaki itu, yang wajahnya masih dihiasi senyum palsu setiap kali datang ke desa, mulai gusar. Ia tahu jin pesugihannya belum berhasil sepenuhnya. Tumbal suci itu belum hancur. Malam itu, di villa mewah miliknya di pinggir kota, Pak Darto kembali menghubungi Ki Sengkolo, sang dukun pesugihan tua bertongkat tulang. Mereka duduk di tengah lingkaran dupa dan bubuk tanah kuburan. Di depan mereka, berdiri sebentuk boneka jerami berjubah putih dan peci, simbol dari target mereka, Pak Sukron. Dia terlalu kuat, terlalu banyak zikir, geram Ki Sengkolo sambil menaburkan serbuk hitam ke arah boneka. Harus bagaimana lagi Ki? Tanya Pak Darto dengan gusar. Uang saya belum mengalir. Perjanjian kita belum lunas kalau tumbalnya belum berhasil. Ki Sengkolo menyipitkan mata. Lidahnya menjulur sebentar, seperti mencicip hawa di udara. Kalau dia tak bisa dihancurkan dari luar, kita harus membuka gerbangnya dari dalam. Gerbang? Gerbang kematian. Malam itu, ritual lanjutan dimulai. Mereka membakar kitab tua berisi raja kematian, mencampur darah kelelawar, dan memanggil jin penghisap nurani, makhluk hitam tanpa mata yang mampu menembus ruang suci jika gerbang dibuka dari sisi batin korbannya. Ki Sengkolo menanam boneka tumbal itu dalam kendi tanah liat, lalu menguburkannya bersama nama Pak Sukron yang ditulis dengan darah ayam hitam. Bukalah gerbangnya.
Bukalah dari dalam. Ritual itu selesai menjelang fajar. Dan di desa yang masih gelap, di dalam masjid yang hening, Pak Sukron menggigil dalam sujudnya. Bukan karena udara. Tapi karena malam itu, ada sesuatu yang menembus dinding masjid, dan mulai merayap ke dalam mimpinya. Malam itu, malam Jumat. Langit di atas desa mendung tanpa hujan. Angin bertiup malas, membawa aroma lembab dari sawah dan daun-daun tua yang gugur. Desa seperti terpejam lebih awal, lampu-lampu padam satu persatu, meninggalkan hanya satu titik terang yang masih menyala tenang di tengah kampung, Masjid Al-Hidayah. Di dalamnya, Pak Sukron duduk bersila di saf pertama. Baju koko putih yang sudah mulai lusuh masih ia kenakan dengan rapi. Suaranya lirih namun teguh, melantunkan Asmaul Husna perlahan, di antara gemuruh halus suara kipas angin tua dan derit jam dinding. Ya Hayyu ya Qayyum. La ilaha illa anta. Tapi malam ini berbeda. Ada sesuatu yang ikut mengintai dari balik pilar kayu. Sesuatu yang tidak kasat mata bagi orang biasa, tapi jelas terasa oleh mereka yang hatinya bersih seperti Sukron. Udara mendadak berubah dingin. Tercium bau amis, seperti darah basi dan tanah kuburan yang tergenang air. Suara zikir Pak Sukron perlahan terganggu oleh bisikan panjang yang menyelinap ke dalam telinga kirinya, seperti suara ular mendesis dari mulut manusia. Sudah waktunya, tinggalkan tubuhmu. Seketika, lampu masjid padam total. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Namun Pak Sukron tidak panik. Ia tetap duduk diam, matanya terpejam, lisannya tetap bergerak meski suara tak keluar. Tiba-tiba, sebuah sosok tinggi menjulang muncul dari mihrab. Ia berjalan perlahan, menyeret tubuh hitam kurusnya dari dinding, seperti meluncur, bukan melangkah. Tingginya hampir menyentuh langit-langit masjid. Rambutnya panjang menjuntai hingga lantai. Kuku-kuku hitamnya runcing seperti pisau bengkok, dan dari mulutnya menjulur lidah legam berlendir, meneteskan liur hitam ke lantai saf. Matanya, menyala merah darah, tajam dan liar. Itulah jin pesugihan yang telah diundang dan diperkuat oleh ritual Ki Sengkolo. Ia sudah melewati batas pagar gaib, menerobos masuk karena gerbang kematian dalam batin Pak Sukron telah digoyahkan. Dan kini, ia datang untuk mengambil nyawa. Pak Sukron masih duduk diam, matanya terbuka perlahan. Nafasnya terengah. Tangannya bergetar, tapi bukan karena takut, karena zikirnya masih belum selesai. Sosok hitam itu melayang cepat, berdiri di depannya, tangannya yang kurus mencengkeram udara seperti bersiap mencabut jiwa dari tubuh marbot tua itu. Liur hitam menetes di jidat Pak Sukron. Tapi saat itu juga, Allahu Akbar. Suara menggelegar seperti petir memecah keheningan malam. Bukan dari mulut manusia, tapi dari dimensi lain. Cahaya hijau terang menyala dari sudut mimbar. Sosok tinggi bersorban putih dan berjubah cahaya muncul dengan tangan terangkat. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi auranya membuat ruangan bergetar. Dialah jin muslim penjaga masjid, pelindung rumah Allah yang turun ketika kesucian masjid terancam. Tanpa aba-aba, ia menerjang sosok hitam itu, menabraknya hingga terpental ke dinding. Pertempuran dimulai. Gelombang energi hitam dan hijau bertabrakan di udara, membentuk pusaran angin dalam ruangan tertutup. Ra Al-Quran berguncang hebat. Sajadah beterbangan seperti ditiup badai. Kipas angin berputar sendiri meski tidak tersambung listrik. Pak Sukron terbaring di saf depan. Tubuhnya lemah, namun ia masih sempat membaca. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di atas masjid, langit desa bergetar halus, seperti petir yang ditahan di langit ketujuh. Warga yang tidur di rumah-rumah dekat masjid mulai mengigau, sebagian bermimpi melihat kilatan hijau dari langit, sebagian merasa dada mereka ditekan oleh sosok tak kasat mata. Seekor anjing tua menggonggong ke arah langit lalu melolong panjang, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Di dalam masjid, jin hitam mulai melemah. Cahaya hijau dari sosok penjaga semakin kuat, membakar tiap inci kegelapan di dinding, langit-langit, bahkan lantai. Jin pesugihan menjerit, suara jeritannya menusuk seperti kaca pecah, sampai akhirnya tubuhnya meledak menjadi kabut hitam dan menghilang lewat celah-celah udara. Cahaya hijau kembali menyelimuti Pak Sukron. Jin penjaga masjid menatapnya sekali lagi, sebelum memudar perlahan, kembali ke alamnya. Lampu masjid menyala sendiri. Jam dinding berdetak kembali. Angin masuk lewat jendela yang terbuka sedikit. Masjid kembali tenang.
seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di luar sana, di villa Pak Darto, cermin besar retak sendiri. Darah keluar dari telinga Pak Darto saat ia tidur. Ia bangkit dengan panik. Di dalam mimpinya, Ki Sengkolo hanya berkata, "Tumbalmu terlalu kuat dan kau belum membayar penuh." Sementara desa Gilirejo kembali tenang setelah malam Jumat penuh gejolak, jauh di kota besar yang hiruk-pikuk, Pak Darto terbangun di tengah malam dengan nafas tercekat. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat, tapi dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. Cermin di kamarnya retak. Ia menatap bayangannya sendiri. Tapi yang menatap balik, bukan wajahnya, melainkan wajah tua Pak Sukron yang meneteskan darah dari mata. "Tumbalmu menolak, kini giliranmu." Pak Darto menjerit. Tangannya bergetar hebat. Ia meraih botol air mineral, namun botol itu meleleh seperti lilin dalam genggamannya. Darah mulai merembes dari kuku-kukunya, mengalir ke lantai marmer yang dingin. Ia jatuh berlutut, tubuhnya menggelepar. Kesurupan. Tapi bukan kesurupan biasa. Tubuhnya tersentak keras, seperti boneka kayu yang dipaksa menari. Lehernya berputar tak wajar, matanya melotot putih. Suara jin keluar dari tenggorokannya, bukan dalam bahasa manusia. "Kesepakatan telah gagal, kau harus diganti." Dari mulutnya menyembur asap hitam. Bau daging terbakar memenuhi villa mewah itu. Tubuh Pak Darto perlahan menghitam dari dalam. Pembuluh darahnya tampak membara seperti kawat panas yang menyala di balik kulit. Urat-uratnya meletup satu persatu. Kulit perutnya pecah, melepaskan uap gelap yang mengepul seperti dupa neraka. Di waktu yang sama, di lereng bukit tempat Ki Sengkolo bertapa, langit mendadak merah seperti fajar berdarah. Rumah kayunya bergetar. Genteng berjatuhan satu persatu. Ki Sengkolo yang sedang membaca mantra tiba-tiba berhenti, matanya membelalak. Badan bagian bawahnya tak bisa digerakkan. Ia menatap kakinya, kulitnya mengelupas seperti mayat dalam kubur. Lalat-lalat keluar dari matanya sendiri. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya mulai membusuk hidup-hidup, napasnya mendengus berat, seperti dikubur di dalam tanah basah. Tidak, belum waktunya. Tapi sudah terlambat. Sebuah nyala api meledak dari dalam rumah. Tidak ada suara ledakan, hanya gemuruh seperti pohon-pohon diratakan angin setan. Api menjilat cepat seluruh pondok Ki Sengkolo. Anehnya, api itu tidak menyebar, hanya membakar rumah itu saja, menyisakan abu hangus dan aroma daging terbakar. Esok harinya, berita aneh menyebar. Media sosial dan media lokal melaporkan kabar mengejutkan, seorang pengusaha properti ternama ditemukan hangus terbakar dari dalam tubuhnya sendiri. Tidak ada tanda kebakaran di rumah. Wajah korban membeku dalam ekspresi ketakutan ekstrim. Sementara itu, di daerah lereng, polisi menemukan tulang belulang dan abu hangus dari seorang dukun tua, tubuhnya menghitam seperti arang, namun anehnya tanpa sumber api yang jelas. Warga kota mulai berspekulasi. Ada yang mengaitkan ini dengan pesugihan. Ada pula yang menyebut nama Pak Darto dalam bisik-bisik sebagai orang yang menyerahkan jiwanya pada iblis. Namun, tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu. Kecuali langit dan neraka. Matahari pagi menyusup perlahan di sela-sela dedaunan, menyinari desa Kedung Rejo yang mulai menggeliat. Angin membawa aroma tanah basah dan suara burung-burung kecil yang bernyanyi dari balik pohon randu. Masjid Al-Hidayah, yang berdiri di tengah desa dengan sederhana namun kokoh, kini terlihat lebih bercahaya dari biasanya. Pak Sukron masih hidup. Ia selamat dari malam paling kelam yang pernah dilaluinya, malam di mana kematian mencoba merenggutnya lewat makhluk dari neraka yang dikirim oleh manusia berhati iblis. Tubuhnya memang tampak lebih rapuh. Langkahnya lambat, bahunya membungkuk lebih dalam, dan kulit wajahnya semakin pucat. Tapi di matanya ada sesuatu yang tak dimiliki banyak orang. Ketenangan suci, semacam kebijaksanaan yang tumbuh dari penderitaan dan keberanian. Ia tetap tinggal di ruang kecilnya di pojok masjid. Sehari-hari membersihkan pelataran, mengganti air tempat wudhu, dan mengumandangkan azan dengan suara serak tapi dalam. Tidak ada keluhan, tidak ada dendam. Seolah-olah ia memang ditakdirkan untuk menjaga rumah Allah, bahkan ketika rumah itu sempat diintai oleh kegelapan. Namun para warga tahu, Pak Sukron telah berubah. Bukan berubah menjadi orang lain, tapi berubah menjadi versi yang lebih utuh dari dirinya sendiri. Ia lebih banyak diam, tapi kehadirannya terasa menenangkan. Wajahnya sering menunduk, tapi sekali tatapannya terangkat,
Orang bisa merasakan kedalaman yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Cahaya dari langit. Perubahan tidak hanya terjadi pada Pak Sukron. Masjid Al-Hidayah pun seperti memperoleh ruh baru. Anak-anak muda yang dulunya enggan datang ke masjid, kini mulai datang diam-diam. Mereka duduk di serambi, menyimak zikir Pak Sukron di malam hari. Mereka tidak mengerti arti semua doa yang dilafalkan Pak Sukron, tapi mereka merasakan getaran di dada setiap kali suara beliau menggema dalam keheningan malam. Aneh ya, bisik seorang pemuda pada sahabatnya, setiap aku duduk di masjid ini, hatiku tenang banget. Seolah semua bebanku hilang. Yang lebih aneh lagi adalah, beberapa warga mengaku melihat cahaya turun dari langit setiap malam, tepat di atas kubah masjid. Bukan kilat atau cahaya lampu. Tapi cahaya lembut kehijauan, menyerupai sinar rembulan, yang menetes perlahan seperti air hujan, dan menghilang ke dalam kubah. Aku lihat demi Allah, ucap Bu Samini, janda tua yang suka bersih-bersih halaman masjid. Waktu aku bangun jam 2 pagi, aku lihat ada cahaya turun, lalu lenyap begitu saja. Mungkin itu malaikat, sahut warga lain. Atau jin baik yang menjaga masjid ini, ujar yang lain dengan nada pelan. Tapi ketika ditanya, Pak Sukron hanya tersenyum. Tak sekalipun ia menceritakan tentang jin pesugihan, tentang suara menggelegar dari langit, atau tentang cahaya hijau yang pernah menyelamatkan jiwanya dari cengkraman makhluk hitam bermata merah. Biarlah yang terjadi malam itu hanya Allah dan saya yang tahu, ujarnya lembut pada seorang ustadz muda yang penasaran. Yang penting, kita tetap menjaga tempat ini. Tempat yang suci, tempat yang dulu hampir diambil oleh orang yang serakah. Yang menjaga dan dijaga. Waktu berlalu. Musim panen datang dan pergi. Warga kembali sibuk dengan sawah dan ladang. Tapi Masjid Al-Hidayah tak pernah lagi sepi. Pak Sukron tetap menjaga seperti biasa. Meski tubuhnya makin ringkih dan sering batuk-batuk, ia tak pernah absen dari salat berjamaah dan zikir malam. Kadang anak-anak muda bergantian menemaninya. Ada yang belajar adzan darinya. Ada yang belajar ikhlas lewat sikapnya. Hingga suatu malam, langit sangat jernih, bertabur bintang, dan angin bertiup sejuk. Malam itu, Pak Sukron seperti biasa melakukan salat tahajud seorang diri. Ia tidak mengajak siapa-siapa. Hanya suara lembut ayat-ayat suci terdengar dari dalam masjid, melayang di udara desa yang sedang tertidur lelap. Pagi harinya, seorang pemuda yang biasa membantu menyapu halaman, merasa heran. Masjid masih tertutup, padahal biasanya Pak Sukron sudah bangun dan menyapu sejak sebelum subuh. Dengan hati-hati, ia membuka pintu masjid. Di dalam, Pak Sukron ditemukan tengah bersujud, tak bergerak. Ia telah kembali kepada Tuhannya dalam keadaan sujud, di waktu sunyi, saat langit terbuka menerima doa, ketika seluruh dunia sedang terlelap. Wajahnya tenang, seperti tidur dengan damai, dan udara di dalam masjid terasa sejuk luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bisik sang pemuda, air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Pemakaman dan warisan. Berita kematian Pak Sukron menyebar cepat. Warga berdatangan sejak subuh, bahkan orang-orang dari desa sebelah ikut datang. Tak ada jenazah yang lebih dihormati dari dirinya hari itu. Para ibu membawa bunga dan air mawar. Anak-anak menangis di pojok serambi. Para pemuda mengangkat jenazahnya dengan tangan bergetar. Pak Sukron dimakamkan di samping Masjid Al-Hidayah, sesuai permintaan terakhir yang pernah ia sampaikan diam-diam pada kepala desa. Kalau saya wafat, kuburkan saya dekat dengan tempat saya bertugas. Dekat rumah Allah. Azan subuh pagi itu terasa berbeda. Para jamaah tak mampu menahan air mata saat suara azan menggema, tapi kali ini, bukan dari mulut Pak Sukron. Dan malam itu, setelah pemakaman, beberapa warga melihat lagi cahaya lembut turun dari langit, menyentuh kubah masjid, lalu menetes ke tanah makam di samping masjid. Cahaya itu hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat hati siapapun yang melihatnya terasa bergetar oleh rasa rindu dan haru. Kini, Pak Sukron telah tiada. Tapi namanya hidup. Dan yang lebih penting dari nama, adalah jejaknya. Para pemuda desa secara bergiliran menjadi marbot baru. Mereka menyapu lantai dengan penuh hormat. Mereka menyalakan lampu masjid sebelum azan. Mereka membaca Al-Quran di malam hari dengan suara yang gemetar, mencoba meniru ketenangan Pak Sukron. Mereka bukan sekadar menjaga bangunan. Mereka sedang menjaga warisan. Warisan dari seorang hamba yang tak punya harta, tak punya gelar, tapi punya satu hal yang membuat jin pun tunduk, keikhlasan.
Dan jika malam sunyi dan angin berhenti sejenak, masih bisa terdengar suara lirih dari dalam masjid. Allahu Akbar. Suara itu bukan dari manusia. Mungkin dari langit. Atau dari Pak Sukron, yang tak pernah benar-benar pergi.